Oke, ada Ayah Alifa sudah bergabung, terima kasih ya. Selamat datang di dunia santri, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Alifa ya. Lama gak ketemu. Iya Alifa, Ayah Alifa ya. Oke. Ya kadang live kadang tidak gitu ya kalau malam itu. Dan ketika musim hujan seperti ini, anak-anak biasanya pada nelpon orang tuanya untuk meminta doa ya. Dan itu mungkin yang jarang, ya fenomena seperti itu agak jarang, mohon maaf ya, ketika di luar sana. Tapi kalau di Gontor itu kayaknya bener-bener minta doa ya. Walaupun santri itu jarang nelpon orang tuanya. Kalau santri ya, santri itu kalau nelpon orang tuanya biasanya pas paketnya habis atau uangnya habis. Tetapi biasanya kalau menjelang ujian itu para santri telepon orang tuanya masing-masing untuk minta doa restu, untuk minta diberikan kemudahan dalam menjawab semua menjawab ujian ya. Karena yang horor banget ya saya rasakan, yang saya bahasakan horor atau bahasa positifnya adalah sakral banget ujian di Gontor itu. Bahkan guru tidak tahu siapa yang ia nilai ini ya, karena nggak ada namanya, semuanya pakai nomor ya. Jadi misalnya saya nulis nama ya, kemudian nanti dikasih nomor ya, nama asli saya dicoret, nanti digantikan nama dengan nomor ya, dengan nomor atau dengan kode tertentu, sehingga guru tidak tahu siapa yang lembar jawaban siapa ini. Karena kalau tahu namanya pasti kadang-kadang ada subjektif ya, ada subjektivitas, tapi kalau seperti itu benar-benar objektif. Beda kalau judutat pasti nangis minta pulang. Iya, karena baru. Judul itu kalau nelpon pasti minta pulang. Awal-awal mondok pasti kaget ya. Awal-awal mondok itu pasti panik, pasti kaget. Kenapa kaget? Karena pola hidupnya mungkin tidak seperti di rumah ya. Yang mungkin di rumah masih ada toleransi bangun subuh. Tapi kalau di pondok itu nggak ada toleransi bangun subuh. Jam segitu juga jam segitu, kalau tidak dia harus menerima konsekuensinya, dibangunkan dengan paksa. Kadang disiram air gitu ya. Ya. Dan harus mengikuti semua kegiatan dengan dengan disiplin, tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, otomatis akan menerima sanksi karena telat ya, Ya seperti itulah. Jadi polanya benar-benar teratur banget kalau kita di pondok itu. Dan pola ini akhirnya menjadi model ketika kita di luar. Ada kalanya kawan-kawan saya yang ada kalanya alumni yang masih bisa menjaga pola, ada yang kadang bisa menjaga pola seperti di pondok itu hanya 30%, 20%, termasuk saya. Kalau saya bisa menjaga pola sebagaimana di pondok itu sekitar ya 40% ya. Artinya begitu kebiasaan di pondok itu habis tidur ada selimut kita rapikan. Terus kalau saya habis makan itu biasanya refleks langsung nyuci piring sendiri. Ya enakan ya kalau punya suami santri itu, setelah makan dia refleks nyuci sendiri ya. Dan biasalah piket rumah, nyapu-nyapu itu biasa, karena kita di pondok itu sudah biasa seperti itu. Oke, pokoknya berpola banget. Ada teman-teman saya yang sudah begitu keluar dari pondok, polanya masih terjaga ya, sampai dia rumah tangga. Ya kisaran 70-80% lah. Pokoknya disiplin banget. Termasuk cara berpakaian atau outfitnya juga terbawa sampai luar ya. Enak banget kalau piket rayon jadi nggak sekolah, itu dia ya. Kalau piket rayon itu nggak bisa sekolah. Iya, kalau di pondok itu memang suka banget live-livean ya. Bukan live piket ya, piket-piketan ya. Piket-piketan senang sekali. Ada piket malam, ada piket piket telepon, ada piket apa lagi? Ada piket asrama. Jadi senang sekali kalau piket itu. Ini tadi Ponorogo, ya Allah ini hujan ya. Gontor ini hujan ya. Dari hari ini tadi dari pagi
pagi tadi ada jam 2 tadi habis duhur gerimis ya. Kemudian sore, menjelang sore jam berapa ya, sekitar jam 5 mulai hujan deras sampai jam berapa ini, sampai jam 8 tadi ini ya. Ponorogonya tiap hari itu dahsyat sekali hujannya ya. Mungkin kebanyakan doa kali ya orang Ponorogonya, atau mungkin kebanyakan santri ya. Ya, paling sejuk di Gontor 5, waktu capel di Gontor, panasnya minta ampun, alhamdulillah diterima di Gontor 5. Ya, Gontor 5 itu di Magelang ya. Kalau paling dingin memang kalau Gontor cabang di Jawa yang paling surga banget adalah Gontor Magelang ya. Kenapa surga banget? Karena tempatnya memang di dataran tinggi, deket gunung, pokoknya indah banget, view-nya juga bagus banget gitu. Dan plus ada kolam renangnya. Karena ini santri dan santriwati Gontor lagi sibuk-sibuknya untuk mengikuti ujian akhir tahun ya. Dan ujian akhir tahun ini akan menentukan kenaikan ya. Jadi pas liburan nanti juga santri Gontor tidak bisa begitu tenang ya, karena pengumuman kenaikan kelas itu pada bulan Ramadan. Masih deg-deg gitulah ya. Ada hal-hal yang unik ya kalau di Gontor itu ya, nggak boleh makan bersama. Maksudnya makan satu nampan itu nggak boleh, harus dengan piring-piring sendiri ya. Nggak boleh makan nasi atau makan mie satu nampan, itu nggak boleh. Kenapa kalau makan itu nggak boleh satu nampan? Karena itu akan mendidik, itu akan menimbulkan jiwa ya akan menggantungkan pada orang lain ya, tidak mandiri. Tapi namanya makan satu nampan kan nikmat ya. Biasanya santri itu sembunyi-sembunyi kalau makan satu nampan, biasanya buat mie ya, buat mie goreng ya, buat mie instan itu kemudian dimasukin ember, setelah itu nanti dimakan bersama-sama ya di atas nampan lah, entah nampannya itu dari kardus atau dari kertas gitu, kemudian dimakan bersama-sama. Seperti itu namanya tajamu ya, dan itu dilarang, tapi karena nikmat tetap dilakukan oleh santri Gontor. Kalau ketahuan keamanan biasanya dibotak ya. Oke, tas teman Ana nanya Gontor itu Muhammadiyah apa NU, itu cara jawabnya gimana? Soalnya Ana jawab enggak NU dan enggak Muhammadiyah. Terus dia tanya apa terus ya Gontor itu berdiri di atas dan semua golongan ya, karena berdirinya sama, NU 1926, Gontor juga 1926 ya. Berdiri di atas untuk semua golongan ya, NU ya Muhammadiyah gitu aja ya. Tradisi NU ada dalam pendidikan Gontor, demikian juga tradisi Muhammadiyah juga ada. Kalau tradisi NU-nya itu ubudiyahnya ya, mazhabnya kental dengan mazhab Syafi'i. Setelah sholat itu wiridnya jahr atau wiridnya dikeraskan. Setelah diantara adzan dan iqomah itu ada puji-pujian, ilah-ilas itu ya. Itu adalah tradisi ubudiyahnya warga Nahdliyin ya. Kalau tradisi Muhammadiyahnya apa? Ya itu organisasi, manajemen dan lain sebagainya. Jadi Gontor itu mengumpulkan tradisi-tradisi keagamaan ormas-ormas besar. Karena memang pendiri Gontor dulu ya bersahabat dengan para pendiri ormas, baik itu Muhammadiyah dan NU, dan Gontor sudah diterima oleh kedua ormas. Jadi ya NU dan Muhammadiyah gitu aja kan, Muhammadiyah sama-sama Islam ya, itu hanya ormas saja. Oke. Kalau saya NU ya, background keluarga saya NU, dan ya setelah dari Gontor ya saya tetap NU, tapi tetap memegang prinsip Gontor tidak menjadi perekat umat ya, gitu. Ada juga kawan saya yang backgroundnya Muhammadiyah, ya balik lagi tetap Muhammadiyah dan tetap dia memegang prinsip Gontor untuk menjadi perekat umat gitu. Jadi ya silakan dari masuk Gontor kita netral, tapi begitu keluar dari Gontor kita boleh kembali lagi ke habitat asal. Iya, jadi gitu ya Muhammadiyah dan NU. Dan pimpinan ketua ormas PBNU kan, PBNU pernah dipimpin oleh dua alumni Gontor. Yang pertama adalah Ki Haji Idam Khalid,
yang kemudian dianugerahi sebagai pahlawan nasional, dan beliau juga ketua PBNU terlama, kurang lebih 28 tahun. Kemudian saya ada Ki Haji Hasyim Muzadi. Kalaupun ada yang mengatakan Gontor itu image-nya Muhammadiyah, tapi realitanya PBNU pernah dipimpin oleh 2 alumni Gontor. Sementara Muhammadiyah pernah dipimpin oleh alumni Gontor hanya 1 orang, yaitu Kiai Haji bin Samsudin ya. Tapi yang pasti inilah, yang pasti karena Gontor itulah pendidikan kader umat ya, maka bisa masuk kemanapun selama memang ormasnya adalah ormas yang netral, ormas yang legal ya, bukan ormas yang ilegal ya. Dan kita di Gontor ditanamkan untuk tidak fanatik buta dengan ormas, karena ormas kan hanya kendaraan ya. Ormas itu hanya kendaraan yang akan mengantarkan kita untuk berkhidmah lebih mudah, gitu aja. Ya begitu, saya habis dari Gontor, saya masuk ke pesantren Salaf ya. Jadi bisa menemukan, bisa mengurai benang merah ya, mana titik temu antara Gontor dan Pondok Salafiyah. Karena Gontor juga lahir dari embrio Salafiyah, karena dulu Ki Haji Ahmad Sahal, kemudian Ki Haji Zainuddin Fanani, Ki Haji Imam Zarkashi ya, mengawali pendidikan pesantrennya di pesantren-pesantren Salaf. Ki Haji Ahmad Sahal mengawali pendidikannya di pesantren Salaf sekitar Ponorogo. Ada pesantren Duri Sawu yang didirikan oleh tentaranya di Ponorogo. Kemudian juga ada pesantren Jursan di timur Gontor ya. Kemudian melanjutkan ke Siwalan Panji, ke Kiai pesantren yang didirikan oleh Kiai Hamdani, di mana di waktu yang sama beliau juga bertemu dengan Kiai Haji Hadratus Hasyim Asy'ari yang saat itu masih muda menjadi pengajar di sana. Dan Ki Haji Zainuddin Fanani juga pernah mondok di Siwalan Panji. Ki Haji Ahmad Sahal kemudian melanjutkan di pesantren Termas kalau nggak salah ya, Termas Pacitan yang diasuh oleh Kiai Dimyati Termas. Setelah itu Kiai Imam Zarkasi juga pernah mondok di Jemsaren Solo. Jadi semua alumni, semua pendiri Gontor itu mengawali pendidikannya dari Salaf. Jadi ketika beliau mendirikan Gontor, tidak serta-merta melepaskan identitas salafiyahnya. Dan penamaan modern itu bukan dari pendiri sendiri tapi karena itu julukan seseorang pastor kalau nggak salah. Seorang pastor melihat pondok Gontor itu kemudian mengatakan, oh ini pondok modern. Kemudian dari situ nama modern itu digunakan ya. Oke. Ia tak mau dipimpin dan siap memimpin. Gontor itu prinsip kepemimpinannya, kita harus siap dipimpin dan siap memimpin. Jangan hanya mau memimpin saja tapi dipimpin nggak mau. Itu namanya egois. Jadi alhamdulillah kita di Gontor itu tidak didoktrin untuk kita didoktrin untuk berwawasan luas ya. Berwawasan luas itu artinya kita harus siap untuk membuka diri, menerima ilmu-ilmu ya, pengetahuan ya. Jangan hanya satu pandangan saja, tapi harus banyak pandangan sehingga kita tahu bahwa rahmat Allah itu luas gitu ya. Jadi ya kita berwawasan luas harus siap belajar ya. Tidak boleh merasa sudah cukup. Itu kalau merasa sudah cukup maka dia tidak sampai pada tujuan utamanya ya. Itu ya. Jadi ya habis dari Gontor biasanya itu pengasuh membacakan surat wasiat dari para pendiri Gontor, yaitu pesan dan nasihat. Di antara pesan nasihat dari Kiai Haji Imam Zarkashi pendiri Gontor itu apa? Kalau kamu ke Pondok Salaf, kamu harus punya 3 buku, yaitu Kitab Fathul Qorib, kemudian Kitab Fathul Mu'in, dan Kitab I'anatul Thalibin. Kemudian ketika menjadi santri Salaf, maka siaplah menjadi mubtadi. Mubtadi artinya Anda harus mengawali. Anda harus siap menjadi santri level dasar. Jangan mentang-mentang begitu selesai dari Gontor kemudian merasa sudah bisa apa-apa. Tidak, itu tidak boleh seperti itu ya. Kemudian kalau Anda ke kuliah, melanjutkan ke perguruan tinggi seperti ini. Jadi santri Gontor itu tidak boleh merasa cukup ya. Alumni Gontor itu nggak boleh merasa cukup ya. Dia harus siap melanjutkan pengembaraannya, menuntut ilmu di tempat-tempat yang lain, baik itu perguruan tinggi atau pesantren lainnya.
ujian-ujian seperti ini, ujian seperti ini nih kadang ya, kadang itu ada stresnya juga ya anak-anak itu ya. Maka ini adalah waktu yang sangat terbaik untuk bermunajat ya, sholat malam atau bersedekah gitu ya, bersedekah gitu, bersedekah agar putra-putrinya yang di pondok itu diberikan kemudahan dalam menjalani ujian dan diberikan kemudahan dalam memahami ilmu gitu ya. Ini waktu-waktu yang sangat menentukan sekali, waktu-waktu yang jihad untuk berdoa agar putra-putrinya diberikan kemudahan dalam menjalani proses pendidikan di pesantren ya, khususnya ketika menghadapi ujian, apalagi ujian di Gontor gitu ya, berat. Oke, moga-moga para santri yang saat ini sedang menghadapi ujian atau sedang menjalani ujian diberikan kemudahan dalam dalam belajar ya. Oke, nikmati prosesnya saja ya, nikmati proses belajarnya, karena insya Allah itu akan menjadi bekal yang terbaik ketika Anda nanti sudah lulus dari pondok. Pola belajar Anda akan mempengaruhi pola hidup Anda nanti ketika di masyarakat. Dan kita di pondok ditanamkan untuk khairu jalisin fi zamani kitabun, sebaik-baiknya teman di kala duduk adalah buku ya. Dan saat ini, saat-saat ujian seperti ini, anak-anak nggak bisa lepas dari namanya buku. Mau ke kamar mandi bawa buku, mau ke dapur bawa buku, mau ketika antri bawa buku ya. Itulah pemandangan yang syahdu sekali ketika musim ujian seperti ini ya. Oke. Dan hal seperti itu sangat berkesan sekali ya ketika kita di pondok, dan suasana ujian itu suasana kompetitifnya itu terasa banget. Suasana kompetisinya itu terasa banget. Kalau kita ngantuk sementara ada samping kita lagi belajar, kadang kita merasa, wah dia belajar sementara saya tidur, wah saya bisa kesalip sama dia, maka dia termotivasi untuk belajar. Dan menciptakan lingkungan seperti itu tidak mudah ya. Nah, alhamdulillah Gontor bisa menciptakan lingkungan fastabiqul khairat, lingkungan yang memacu santri-santrinya untuk selalu selalu belajar ya. Oke, kita mau pamit undur diri ya dari live pada malam hari ini. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi, barangkali mungkin malam atau mungkin siang ya, mungkin malam ya atau mungkin siang ya. Oke, minta doanya tadi sudah ya, kita doakan ya. Terima kasih ada Kak Tony, terima kasih Rizal Ramadan, terima kasih buat Ayah Alifah, juga ada Bunda Maida, dan siapapun yang sudah mengikuti live kita pada malam hari ini. Moga-moga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dan tetap memegang erat untuk silaturahim ya. Terima kasih, saya mohon mundur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.